Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus sahibul bait Bapak Sahroni sekeluarga, jamaah majlis dari Masjid Quba, Enggak ada Al-Quba, Pak. dan warga RW berapa? RT 304. RT 304 yang sudah tentu mudah-mudahan hadir di majlis ini. Allah memberikan segala kebaikan, Allah memberikan segala kemuliaan, dan mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, di majlis ini, Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang menjadi contoh kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ini mudah-mudahan yang hadir luar biasa. Ini tanda-tanda insya Allah orang-orang yang sudah merdeka ini. Amin. Ya, baru saja kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Ini ada yang umur 78? Enggak ada. Hah? Baru 27 Masih muda, semua. ya? 17. Ya, maka mudah-mudahan kemerdekaan yang menjadi perjalanan negeri ini itu betul-betul memang benar-benar kita merdeka. Walaupun kita nggak pernah bisa merdeka. Ini merupakan kebanggaan Ya, kita semua. hakikatnya kita tidak akan pernah bisa merdeka. Kenapa demikian? Karena kita terus berhadapan dengan musuh yang ada di depan kita, bahkan yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Makanya subuh bangun rada susah banget itu. Emang apa? Nah, kata hawa nafsu, tidur aja enakan tidur. Ya, itu jelas musuhnya itu. Ya, maka kan keberadaan kita kalau kita berhadapan dengan musuh dan musuhnya mengalahkan kita, berarti kita masih dijajah. Maka mudah-mudahan nih malam ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan thalabul ilmi ini kita nikmati. Sebetulnya tadi ada juga yang manggil, mungkin yang manggil ngajak mancing kali tadi ada ya. Numan mau mancing Pak? Enggak, gua mau ngaji. Iya kan? Masya Allah. Awalnya sudah pegang pancing, tapi panggilan mancing sama panggilan ngaji bagusan mana? Alhamdulillah. Panggilan ini adalah panggilan yang istimewa.
panggilan yang mulia, panggilan yang dapat mengantarkan kita menuju merdeka yang sebenarnya. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man ajaballaha ta'ala dhahabat anhu as-sayyi'ah wa nala jami'al khairat. Siapa yang menjawab panggilan Allah? Ini panggilan siapa nih datang kemarin nih? Panggilan Allah. Kalau panggilan Allah kita jawab, kita penuhi, dhahabat anhu as-sayyi'at, maka keburukan-keburukan akan pergi dari kita. Maka nanti ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya dosa siapa yang punya dosa? Nah, Bu, insya Allah hadir ke majelis taklim ini dan kita menjawab panggilan Allah, jahabat anhu as-sayyi'at, pergi dari kita keburukan-keburukan, pergi dari kita dosa-dosa yang ada, wa nala jami'al khairat, dan kita akan mendapatkan segala kebaikan insya Allah. Minimal semangka udah dapat, jeruk udah, ya, gitu kan ya. Jadi kebaikan sudah jelas ini kita nikmati sebagaimana kata Abu Bakar Siddiq tadi. Jadi makanya kalau panggilan Allah itu pasti akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan. Bukan gak boleh mancing, bukan. Abis ini nanti selesai ini baru mancing. Boleh, ya, boleh. Insya Allah dapat ikan, ya. Cuma kalau orang mancing jangan suka maju, karena kecebur. Ya, makanya orang mancing gak maju-maju. Kalau maju kecebur. Bapak Ibu sekalian, kesalahan kita ini dalam hidup memang salah menjawab panggilan, keliru memenuhi panggilan. Kalau panggilan selain Allah dan Rasul, kemungkinannya ada keburukannya, kemungkinannya. Contoh, kalau orang hanya memenuhi panggilan dunia saja, kalau urusan dunia dia getol, gesit, ya, tidak ada halangan kalau urusan dunia. Maka kalau dunia terus dipenuhi, itu dia akan lupa sama akhirat. Betul Bu? Tuh, Masya Allah. Makanya kalau udah urusan akhirat, dunia dapat. Jadi ketika kita menjawab panggilan Allah dan Rasul, ya, kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Makanya kelirunya kita dalam hidup ini menjawab panggilan selain Allah dan Rasul. Kadang-kadang panggilan Ustadz gak didengerin, begitu panggilan dangdut kenceng banget. Di kampung saya Bu, di kampung saya begitu. Ya, itu kan soal panggilan saja itu. Sama-sama ada suaranya, sama-sama ada panggilannya, tapi kencengnya beda. Nah ini beda ini di sini, alhamdulillah ya. Kemarin yang udah balap karung insya Allah dapat hadiah, ya. Yang udah balap lainnya dapat. Ini hadiahnya insya Allah lebih hebat lagi, ya. Tinggal duduk, ya. Tinggal menikmati. Malaikat sudah menilai kita, dan kata malaikat nanti laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadir di majelis ilmu ini aku ampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Ini kalau udah paham begini, kalau kata Ustadz misalkan kata hadis malaikat tadi, kalau gitu kita ngaji aja tiap hari. Tiap jam. Iya,
Ya gimana nggak ngaji tiap hari kalau dosa kita akan diampuni. Apalagi yang udah umur 50-60 ya, mau nyari apa lagi? Ya, mau nyari apa lagi sudah? Ya, tidak ada lagi harapan yang bisa kita jadikan dalam menjalani hidup ini kecuali menikmati fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau barusan Pak Sahroni mengatakan putrinya ya, Masya Allah. Tinggal kita doain mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Ya, betul. Ya, apa lagi coba? Ya kan? Kalau udah punya anak putri selesai, tinggal doanya beda. Kalau kemarin ya Allah selesaikan kuliahnya, doanya ganti Pak Sahroni ini sama ibunya. Ya, ya kalau mau kuliah lagi lain lagi. Ya, tapi tetap berharap ilmunya bermanfaat. Al-ilmun nafi. Inilah warisan yang tidak akan pernah hilang. Inilah warisan yang abadi dari orang tua kepada anaknya ketika anaknya sudah disiapkan dengan ilmunya. Cahayanya akan menyinari perjalanan hidupnya dan cahayanya akan terus memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Jadi Pak, urusan pendidikan ini jangan main-main. Makanya mendidik itu sebetulnya mempersiapkan, bukan hanya persiapan di dunia, tapi persiapan ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia. Makanya yang diharapkan dari kita sebagai orang tua untuk menghadapi hari esok itu adalah waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang berdoa. Ini Pak, kalau kita sudah umur 60 tahun sudah kelihatan betul belum tuh persiapan anak kita besok kalau kita mati, kita didoakan oleh anak kita. Masya Allah. Kenikmatan ini harus kita kejar. Makanya alhamdulillah. Dulu cerita orang dulu tuh, orang Tangerang jarang yang jadi sarjana. Kalau di pasar banyak. Iya. Tapi sekarang Masya Allah. Ya. Soalnya ketemu dengan orang sini kan, begitu diajak sekolah, ngapain sekolah? Wong abang saya dari kecil di pasar, udah gede terus di pasar. Tidak apa-apa, bapak-bapak yang sudah di pasar tidak apa-apa, tapi anaknya siapkan dengan ilmu. Ini warisan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah juga mewariskan ilmu, ya. Rasulullah itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan dunia, ilmu. Ini yang abadi. Makanya alhamdulillah, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmunya dapat mengantarkan segala kebaikan-kebaikan, dan ilmunya akan menjadi cahaya untuk mendapatkan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kepentingan ilmu ini tidak terukur. Ya, makanya ini yang tua-tua masih demen tolabul ilmi. Memang begitu. Makanya tidak ada alasan orang tidak datang ke majelis ilmu. Kalau dulu lagi muda, lagi bocah sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah dah, S1, S2, S3, dan SS berikutnya. Tapi ketika sekarang sudah tidak lagi itu, tidak berarti kita tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu. Maka dikatakan tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan orang untuk tidak mencari ilmu. Sudah tentu mungkin kalau kita mau memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat,
kalau mau dipisahkan. Karena bagaimanapun kita tinggal di dunia ini harus ada ilmunya. Untuk menghadap akhirat perlu ilmu apa tidak? Perlu. Nah, mulai dari misalkan belajar wudhu sampai terus berikutnya sholat dan lain sebagainya, sudah betul belum bacaan Fatihah kita? Sudah betul belum tuh kalau kita duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Sudah betul belum ketika bangun dari sujud, antara sujud yang rakaat pertama sama rakaat kedua setelah tahiyat, apakah kita angkat tangan atau tidak? Itu ilmu-ilmu yang kelihatannya remeh, tapi itu hal yang tidak bisa dibiarkan seolah-olah biasa saja. Karena bagaimanapun ilmu yang kita pelajari adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kan ada cerita setan takut sama orang yang lagi tidur ketimbang yang lagi sholat. Bu, bukan pernah ketemu setan belum, Bu? Belum? Mau nggak? Enggak. Setan itu ada yang kelihatan sama nggak kelihatan, ya. Kalau yang nggak kelihatan ya emang kagak bisa, dia mau goib, ya. Kalau yang kelihatan ada, kadang-kadang juga kita jadi setan juga sebenarnya. Jadi setan takut sama orang yang lagi tidur ketimbang yang lagi sholat. Kenapa? Karena yang lagi tidur tidurnya pakai ilmu. Yang lagi sholat, sholatnya nggak pakai ilmu. Emang tidur kudu pakai ilmu, Bu? Kudu kalau kata orang sini mah. Ya, kudu. Contoh, kalau orang berilmu itu mau tidur, sebelum tidur dia wudhu dulu. Itu bedanya tuh. Ya, orang sama kebo bedanya itu tuh. Kalau orang mau tidur, dia pakai ilmu. Sebelum tidur dia wudhu. Kambing wudhu apa enggak? Enggak. Kebo wudhu apa enggak? Jadi kalau yang orang nggak pakai wudhu sebelum tidur apa dia? Nah, yang ngomong situ ya, bukan saya ya. Itu contohnya. Sebelum tidur kalau orang berilmu itu dia baca kulhu 3 kali. Artinya dia menghatamkan Quran. Kulhu 3 kali, Bu. Berarti kita hatam Quran. Karena kulhu itu adalah sulusul Quran. Ini mau wudhu enggak, baca kulhu enggak, gebruk aja kayak. Ini bedanya nih. Makanya Masya Allah, kemuliaan ilmu itu luar biasa kalau kita nikmati dalam hidup ini. Maka seringkali kan begini, ilmu itu digandengkan dengan harta. Kalau bapak ibu masuk mall, pernah masuk mall, Bu? Pernah? Ya. Kalau orang masuk mall duitnya banyak. Duitnya banyak, bingung gak belanja? Duitnya banyak, duitnya banyak. Kita pergi ke mall, bingung gak? Enggak, tinggal nunjuk bayar. Coba duitnya pas-pasan, baju bagus banget nih. Begitu lihat, harganya kagak seimbang sama yang di bawah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam hidup ini ilmunya banyak. Kalau ilmunya banyak, senang kita beramal. Seperti duit banyak, senang belanja. Mau tidur, dia ada ilmunya. Bangun tidur, ada ilmunya. Sehingga
hidup ini kalau ilmunya ada punya nilai. Seperti orang bisa jadi punya harta, dia gampang membeli apapun. Kenapa dia sholat subuhnya tidak ke masjid? Misalkan nih, ya, dia sholat subuh tidak ke masjid karena nggak tahu ilmunya. Kalau dia sholat subuh ke masjid berjamaah, itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Ya, Pak, udah tahu nih ilmunya nih. Kalau Bapak sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah. Ya Bu, makanya kalau suami ibu nggak ke masjid, anterin ke masjid. Iya, terserah gimana caranya. Ya, ya. Ini yang begini memang ilmunya, istrinya harus tahu ilmunya, suaminya harus tahu ilmunya. Istrinya kagak tahu, suaminya kagak tahu, udah molor aja dia. Tidur aja dua-duanya. Kalah sama ayam yang udah jam 3 udah bangun. Ini bedanya di sini orang berilmu dan tidak berilmu. Sampai Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pertanyaannya nih, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama nggak? Enggak, pastinya pertanyaan itu bukan pertanyaan, itu kalau bahasa orang Jawa ngenyek, ngeledek. Ya? Ibu tahu emang ada orang Jawa sih? Oh iya. Jangan-jangan orang banyakan orang Jawa di sini. Ya. Allah menyatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ya tidak. Tapi kenapa ini ditanyakan? Karena orang menganggap seolah-olah ilmu itu tidak penting. Ya. Ada menganggap orang ilmu itu nggak penting. Padahal jelas bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka mudah-mudahan saya hadir ke sini udah berapa kali ya. Ya, kelihatannya nih jamaahnya semakin banyak nih. Besok kayaknya jalan ditutup besok. Ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, suasana kebaikan itu harus dimunculkan, harus diperlihatkan. Kan orang nggak ngerti kalau ngaji itu sebetulnya adalah amalan yang baik. Kan orang nggak paham kalau kumpul seperti ini sebetulnya malaikat senang kepada kita. Belum lagi udah ada sambal segala apa ini. Apa aja ada. Ya, Masya Allah. Lalap. Ya. Jadi sebetulnya terlalu bodoh kalau orang diajak akhirat nggak dapat, nggak datang. Karena kalau ngurusin akhirat, dunia dapat, insya Allah. Ini udah mulai ketularan ya, alhamdulillah ya. Ya, berapa kali saya hadir di sini semakin jelas jamaahnya. Ya, nah ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah datang ke majelis ilmu seperti ini, besok ada pengajian lagi, jangan sampai kagak datang. Rugi. Ya. Karena kalau kebaikan itu kalau kita sudah mulai, berarti Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita. Kalau besok kita meninggalkan kebaikan, berarti kebaikannya itu Allah ambil lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini kalau segini berarti kan besok mesti nambah. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kebaikan seperti ini, ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ini artinya Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Mulai melakukan kebaikan, lanjutkan. Ya, jangan berhenti melakukan kebaikan. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan nggak ada yang kapok. Gue kemarin ngaji gitu-gitu doang ngajinya.
besok kagak ngaji lagi dah gue dah. Naudzubillahi min. Pastikan Bapak Ibu sekalian, ini majelis yang akan menyelamatkan kita. Ya, ini majelis yang akan memberikan segala kebaikan kepada kita. Saya kasih contoh, ya kan? Nanti misalkan Bapak ditanya tentang pengajian di sini, kalau udah mati maksud saya, kan masih hidup nih. Besok begitu mati Bapak ditanya, ikut pengajian nggak tuh di RT 3, RW 3, RT 4, gitu ya? Kagak. Kalau ditanya, terus ditanya, itu kalau sholat subuh berjamaah mah nggak berjamaah, pahalanya banyakan mana? Nggak tahu, karena tidak ikut ngaji. Ketika dijawab begitu, malaikat kesel nggak kira-kira? Halo, kesel nggak? Tahu digampar malaikat belum tahu ya? Iya. Tapi kalau sudah ngaji seperti ini, lalu ditanyalah pertanyaan memang, kayaknya Ustadz belum ngajarin saya. Nih, kata dia nih, jawab nih. Lagian orang masih belajar dimatiin dulu sih. Coba saya belum dimatiin, belum, kayaknya Ustadz belum nyampe sini babnya. Salah sendiri saya dimatiin dulu. Iya, makanya saya nggak tahu, karena memang Ustadz belum nyampe ke situ. Hidupin lagi. Jadi Pak, Bu, minimal kita ada jawabannya. Soalnya dulu lagi kecil boro-boro paham nggak ya? Boro-boro saya mau ngaji dulu mah, susah. Makanya alhamdulillah udah rada tua-tua dikit saya pengen ngaji. Alhamdulillah ada pengajian. Bab itu belum nyampe, lagian saya dimatiin dulu. Nah, bisa ngebela. Karena bagaimanapun ilmu yang kita diperintahkan hadir ke majelis ini sampai kapan? Pak, Bu, kapan Ibu boleh berhenti ngaji? Mati. Kalau udah mati. Ini sekarang banyak orang yang tidak mau datang ke majelis karena hatinya udah mati. Naudzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ini ya, malam hari ini saya luar biasa senang betul ya, karena beberapa kali datang ke sini belum sebanyak ini. Artinya insya Allah keberkahan akan Allah turunkan di tempat ini nanti. Karena hanya orang yang bisa menjawab panggilan Allah yang akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau sudah banyak begini, Bu, Pak, nah, lihat kanan kirinya dah. Ya. Lihat kanan kirinya. Minimal lu dulu apa gua dulu yang mati duluan. Ya, coba lihat. Kayaknya lu dulu mati nih kayaknya. Tapi maksud saya bukan itu. Dalam hadis qudsi dinyatakan, ya ibna Adam, undur ila nafsika wa ila jami'i khalqi. Hai anak Adam, perhatikan diri ente itu. Ya. Ya minimal kalau ngaca coba. Bapak kalau ngaca bilangnya apa? Kayaknya udah tua gue nih ya. Misalkan gitu tuh kan kalau ngaca tuh. Dulu lagi muda, kayaknya gue ganteng. Ya, perjalanan waktu akhirnya apa? Kayaknya udah tua. Begitu rada deketan dikit, dia lihat giginya cuma 2 lagi. Wah, masih laku nggak nih? Ya. Ya, undur ila nafsika. Perhatikan diri kamu. Coba perhatikan Pak kita. Sudah seumur ini nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Seberapa kita banyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur ila nafsika. Perhatikan diri kamu. Ini kadang-kadang yang dilihat kaitannya dengan urusan dunia doang. Ya. Diri kita ini adalah dijaga oleh Allah dengan berbagai nikmat. Tapi seberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi,
kita gunakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Lalu dikatakan wa ila jami khalqi. Tapi jangan perhatian diri sendiri doang, perhatikan juga orang lain itu. Pak, misalkan Bapak mau ke masjid, ya, Bapak mau ke masjid, mau sholat berjamaah ke Masjid Kuba, ya, istri Bapak belum bangun. Siapa yang dulu? Bu, ibu bangun, bu, ibu dulu apa suami ibu dulu yang bangun? Hah? Coba. Kalau saya jawabnya ibu, kata ibu, saya dulu. Kalau saya tanya bapak, jawabnya bapak dulu. Oke lah. Ketika kita bangun itu, ya, perhatikan orang lain, ya, perhatikan orang lain. Minimal kalau suami perhatikan istri, istri perhatikan suami, dan perhatikan juga anak. Itu kalau di rumah kita. Nah, kalau sudah begini banyak orang begini nih, dari ujung sampai ujung, perhatikan dirimu dan perhatikan ciptaanku. Fa'in wajatta, ya, fa'in wajatta a'azu alaika min nafsika fasrib karomatahu ilaika. Ini Pak, perhatikan Pak. Kalau engkau melihat, mendapatkan ada orang yang di sekitar kita, dia lebih mulia daripada kamu, dia lebih soleh daripada kamu, dia lebih baik daripada kamu. Ada nggak begitu kira-kira? Ya kan? Makanya kalau kita di majelis seperti ini, apalagi kalau sudah di masjid, Masya Allah, saya lihat banyak betul orang-orang yang soleh itu. Ya, kalau ada pada mereka kemuliaannya, fasrib karomatahu ilaika, pindahkan kemuliaan itu kepada diri Anda. Bisa nggak? Bisa. Nih, ada orang alim, orang soleh, dia mulia, bisa nggak kemuliaan dipindahin kepada kita? Ya nggak bisa lah. Kalau dia duitnya banyak, bisa dipindahin sama kita, kita colong aja duitnya tuh. Tapi kalau kemuliaan nggak bisa, ya, tidak mungkin kita mengambil kemuliaan orang itu dipindahin ke kita, nggak bisa. Karena kemuliaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang. Lalu dikatakan, wa illa, kalau memang tidak bisa kemuliaan itu dipindahkan kepada diri Anda, apa yang harus dilakukan? Akrim nafsaka bitaubati wal amali sholih. Nah, ini di sini nih, ya. Kalau memang kemuliaan orang itu, kebaikan orang itu, kesolehan orang itu tidak bisa dipindahkan kepada kita, akrim nafsaka, muliakan diri kamu. Ini kita kan kadang-kadang sama diri sendiri kagak mulia, orang udah pada ke masjid dia masih molor aja, ya. 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 Hari Jumat orang sudah mulai berangkat ke masjid masih megangin gelas, ya, kopi dipegang. Akrim nafsaka. Nah ini Pak, ya, muliakan diri kamu. Ini kita mau mulia apa mau sengsara? Tidak akan pernah orang lain memuliakan kita, Pak. Betul? Tidak akan pernah, walaupun disebut mulia belum tentu mulia. Disebut sih mulia tapi korupsinya jalan terus. Yang mulia siapa tuh? Siapa disebut yang mulia? Maaf, yang mulia Pak Hakim. Ya, disebut mulia tapi lagunya kagak beres. Nah makanya orang mau bilang kepada kita apapun, kita yang lebih bisa memuliakan diri kita. Ya,
Orang boleh mencemooh diri kita, menghina diri kita, tapi kitalah yang paling tahu sebetulnya siapa diri kita. Maka jaga akrim nafsaka. Muliakan diri kamu. Dengan apa? Bitaubati wal amalis sholih. Dengan bertobat. Ya. Maksudnya bertobat apa? Kemarin-kemarin kan suka bogono-bogono begini-begini, udah tinggalin udah. Ya. Apa yang dilakukan kemarin-kemarin kalau memang itu berdosa tinggalin. Ya Allah, iya. Ya, tinggalkan sudah. Menyesal apa yang sudah diperbuat. Meninggalkan apa yang sudah diperbuat. Ditambah dengan apa? Wal amalis sholih. Misalkan Bu, misalkan ya, kan ada orang bilang istri saya itu pandai banget nyari duitnya. Ya, ini kata suaminya, Bu, istri saya itu pinter banget nyari duitnya. Bawa kasur kena. Duitnya di mana aja, duit suaminya ketemu sama dia. Saking pinter. Taruh di sini ketahuan, taruh di sono ketahuan. Kata suaminya, bini saya mah pinter banget nyari duitnya. Duit di mana aja ditaruh ketemu. Ya Allah, udah gitu kagak bilang lagi. Udah coba ngambil kagak. Ya kan, misalnya ini misalnya. Sudah ya, bukan di sini, di kampung sono cerita ada ibu-ibu ngomong ke saya begitu. Bukan di sini tapi. Artinya kalau kita pernah melakukan hal-hal yang memang itu tidak baik, bertobat, tinggalkan. Ditambah dengan wal amalis sholih. Ini mudah-mudahan hadir ke majelis taklim ini bagian dari amal soleh. Dulu nggak ada pengajian, ya memang kagak ada, mau ngaji kemana? Ya, sekarang ada, alhamdulillah. Saudara kita dari Masjid Kuba mau bareng-bareng ke surga. Amin. Ini kan sebetulnya begitu, Bu, ini jamaah Kuba mau ke surga, dia ngajak kita, mau nggak diajak? Mau, alhamdulillah. Ya, ini sebetulnya orang Kuba pinter-pinter, ya pinter-pinter, ya kan? Ayo kita ajak ngaji dah. Masya Allah. Orang kalau sudah mengajak kebaikan itu, kata Rasulullah, adal alal khair kafa'ilihi. Ya, orang yang mengajak kebaikan itu pahalanya seperti yang mengerjakan. Ya Allah, ya. Ini yang diajak kata jamaah Kuba, yuk kita ngaji. Yang datang 80 orang. Ya. Jadi pahalanya dia sendiri dapat 80 kali juga dapat, dia dapat 81 kali. Yang lebih banyak lagi ini yang mau jadi sohibul bait. Masya Allah. Lebih banyak lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada keinginan kesempatan, insya Allah ambil aja pengajian malam Sabtu ini. Insya Allah keberkahan akan datang. Amin. Ya. Karena ini yang hadir orang-orang yang niatnya tulus melakukan karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Akrim nafsaka bitaubati wal amalis sholih. Muliakan diri kamu dengan bertobat dan beramal soleh. Kalau sayang sama diri kamu. Jadi kita ini insya Allah yang hadir orang-orang yang menyayangi dirinya. Amin. Amin. Alah, ngaji begitu doang. Gue bisa di HP, gue tinggal pencet aja keluar tuh Ustadz muncul. Betul nggak? Atau di rumah mah pencet muncul kagak ada semangka. Iya, enggak. Coba di sini mah duduk nyender, semangka ada, jeruk ada, sambal ketahuan. Nah,
Dan ketika kita hadir di sini, ini sering saya sampaikan, biar demen ngaji, biar demen datang ke majelis ilmu. Huduru ila majlisil ilmi afdalu min alfi rakaatan. Datang ke majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kalau ditanya, pernah nggak sholat 1000 rakaat? Pernah. Bohong. Pernah. Hadir ke majelis ilmu ini pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Insya Allah kalau ibu sholat 1000 rakaat nyungsep. Tapi dengan hadir di sini pahalanya seperti itu. Makanya alhamdulillah ini teman-teman jamaah Kuba memang demen datang ke majelis talim karena udah tahu ilmunya dia. Sengaja-ngaja sholat 1000 rakaat kagak sanggup dah. Mending ikut Ustaz Mamun aja pengajian udah nyender, udah ngantuk-ngantuk dikit pahalanya dapat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ibu sekalian, ini juga yang harus kita persiapkan. Bu, ibu demen nggak anaknya demen ilmu? Demen? Ibu demen nggak anaknya demen duit? Hah? Demen juga? Iya. Demen duit. Kagak sama ilmu kagak demen. Kagak satu ini pertanyaannya. Hah? Nambah aja. Pertanyaannya milih bukan dua-duanya. Ya. Nah, Bu, Pak, kita ini semua saya yakin kita punya anak, punya cucu biar demen sama ilmu. Betul begitu? Betul? Tapi kalau bapaknya kagak demen sama ilmu, kagak akan ngikut. Anak sekarang disuruh belajar susah. Di kampung saya nggak tahu di sini nih. Sekarang udah ada sewaan motor listrik. Di sini sama? Emang kita udah. Ya, Masya Allah. Waktu ngaji itu muter-muter, saya tanya kenapa nggak ngaji? Ntar dulu Ustaz, dia nyewa motor listrik dulu. Tuh, itu demen duit apa demen ilmu tuh yang begitu tuh? Demen ngabisin duit, ini demen ngabisin duit. Nah ini sudah banyak godaannya nih, ya, sudah mulai tambah anggaran yang kagak jelas faedahnya. Kita harus siapkan kekhawatiran. Makanya saya sering sampaikan, kalau udah mulai gede dikit udah anak pesantrenin aja dah. Bu, setuju Bu? Bu, anaknya dipesantrenin. Kalau mau ngejauh-jauh udah kali sadari sodikin itu lemparin tuh anak ke situ tuh. Iya kan? Maksudnya kan dekat, meleset juga nyampe. Ya kan? Kalau nggak mau yang jauh. Ya. Ya, kalau nggak mau jauh yang dekat aja udah. Iya. Ada kan begini. Ini ada cerita orang datang ke pesantren. Terus bapaknya nangis. Ibunya lebih nangis lagi. Apa kata kiainya? Nggak apa-apa, bapak ibu nangis sekarang nggak apa-apa dah. Ya, biarin anaknya tinggalin aja. Daripada bapak besok nangis, anaknya kagak beres. Anaknya tidak jadi anak yang soleh. Ibu emang bisa ngedidik anak Bu? Ngomelin bisa, ngajarin mau boro-boro. Iya, saya ketemu waktu zamannya COVID. Ketemu dengan anak, Pak Ustadz, emak saya sekarang udah baik sama saya. Emang apa? Kemarin saya diajarin ngomel Bu. Ya, sekarang udah. Emang apa? Udah 2 tahun saya diajarin, emak saya udah nggak ngomel. Kemarin mau ngomel Bu. Jadi ngajar itu enak apa kagak? Hah? Capek ngajar. Nih, guru nih udah sedih banget ceritanya teman saya nih. Ya, tapi karena sabar, ya, karena amal soleh, insya Allah diterusin jadi guru. Karena
ciri orang disayang oleh Allah, ciri orang itu kebaikannya diberikan oleh Allah kepada hambanya. Apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi abdi khairan istamalau bi qada'i hawaijin nas. Kalau seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, kalau seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, dia akan Allah mudahkan memenuhi hajat orang lain. Ya, biqada'i hawaijin nas. Dia akan senang memenuhi hajat orang lain. Makanya Allah kagak demen sama yang pelit. Bakhil kagak demen. Kenapa? Ngurusin dia sendiri. Ya kan? Orang pelit kan ngurusin dia sendiri. Makanya Allah nggak suka kepada orang yang pelit. Bahkan dikatakan al-bakhil ba'idun minan nas, qoribun minan nar. Orang pelit itu jauh dengan manusia, dekat sama neraka. Orang pelit tuh ba'idun minan nas, qoribun minan nar. Orang pelit demen gak sama yang pelit? Orang pelit nih, demen gak sama yang pelit? Kata dia, tuh bocah pelit banget, padahal dia ngomong pelit juga. Mestinya demen orang CS. Iya, mestinya kan? Ini enggak. Maka kata Rasulullah tadi, qoribun minan nar, ba'idun minan nas. Makanya yang disebut orang diberikan kebaikan oleh Allah tadi biqada'i hawaijin nas. Makanya nih alhamdulillah nih teman-teman Kuba ya, senang memberikan kebaikan kepada orang lain. Ayo kita ajak ngaji. Ini tanda-tanda Allah berikan kebaikan. Yang diajaknya mau lagi. Masya Allah. Udah datang ngajak lagi, akhirnya tambah banyak. Tunggu besok nih ada berapa nih? Anggap ada 10. Besok ngajak satu-satu aja. Berarti besok jadi 20. Satu aja satu. Kalau susah diajaknya cucu dah bawa. Ya udah ngajak ngaji kan gitu. Jadi kalau kebaikan itu ada pada kita, supaya kebaikan itu diberikan kepada yang lain. Ya, kita berharap Allah memberikan kebaikan kita bukan hanya buat diri kita, tetapi kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita itu harus diberikan kepada yang lain sehingga kebaikan ini menyebar. Makanya dalam teori pada majelis Rasulullah, ya orang juga ngaji, ada yang kagak sempet ngaji, bisa lagi sibuk kerja, iya. Ada nggak? Apa ikut ngaji? Kerja. Sehingga ada kata Rasulullah, baligh asyahid minkum al-ghaib. Yang hadir, ini kan hadir nih. Ibu nanti kasih tahu sama yang kagak hadir. Apa yang saya sampaikan, sampaikan lagi kepada yang tidak hadir. Jadi semua ilmu itu nyebar. Ini kan kagak. Yang hadir begitu ditanya, orang gua tadi ngantuk, Ustaz ini udah ngomong apa? Ya, makanya dengerin, ya, supaya kebaikan ini terus menyebar. Kalau kebaikan di sekitar kita ini terus menjadi bagian kebaikan, insya Allah kebaikan Allah akan turunkan kepada setiap rumah tangga kita. Tapi sebaliknya kalau kebaikan kagak ada, naruh sendal lupa, hilang sendal. Ya, naruh apa aja di depan rumah hilang. Kembali tadi, muliakan diri kamu
dengan bertaubat dan beramal soleh. Kalau kamu sayang kepada diri kamu sendiri, maka Bapak Ibu sekalian, malam ini Ibu hadir di majelis ini. 2 minggu yang akan datang akan hadir lagi majelis ini. Ajak. Mau ngajak ngaji mau nggak sama orang? Mau ya? Kalau ibu-ibu pernah saya tanya, kenapa nggak ngajak? Ya udah ngajak Ustaz. Terus gimana? Lu duluan dah. Gitu jawabannya. Emang di sini begitu juga? Lu duluan dah. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Insya Allah ibu udah dapat pahalanya. Ya. Kita ngajak kebaikan, dia tidak bisa, tidak mau melakukan kebaikan, pahala kita dapat. Apalagi dia bisa ngikut, masya Allah. Ya, inilah yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan di masyarakat ini. Bagaimana kebaikan-kebaikan kita sebarkan, kebaikan-kebaikan kita berikan kepada orang lain. Dan inilah kebaikan yang terus tidak akan pernah berhenti nilainya. Alhamdulillah. Terus Bu. Yang benar, terus udah nengok aja kan. Ya. Makanya kalau kita duduk di majelis ilmu ini boleh ngantuk. Boleh ngantuk. Ustaz ngomong enak, ngomong saya nungguinnya lama banget. Ya udah ngantuk aja dah. Ya, insya Allah malaikat demen. Ya, ini gambaran bagaimana kecintaan kita kepada ilmu harus kita bangunkan. Karena kita demen anak kita, kalau anak kita demen ilmu. Oh, misalkan ibu punya anak hafal Quran. Ya, lalu dia ngapal di depan ibu, masya Allah. Demen nggak? Tapi sebaliknya ada dia punya anak demen nyanyi dangdut. Waduh. Ibu milih yang mana? Iya. Ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang. Ya habis gimana anak saya suruh ngapal ngaji susah. Kayaknya dia gampangan nyanyi dangdut, terus nyanyi dangdut aja lah. Ya. Bu, anak kita sekarang ini insya Allah cerdas-cerdas. Ya, anak kita. Ya. Karena sudah apa? Sudah terpenuhi gizinya. Ini ada Pak Guru nih. Ya, anak-anak sekarang pinter-pinter. Tapi kalau anak tidak diarahkan, waduh. Langsak. Masa ada anak SMP berebut pacar, Waduh. ribut, berantem. Ya Allah, itu anak pintar apa anak bodoh tuh? Pintar itu, ya Bu, pintar. Iya, cuma tadi tidak diarahkan. Ya, tidak terjadi. Ya, berebut cewek. Akhirnya berantem, bukan sekedar berantem, bahkan akhirnya mati orang. Itu saya lihatnya di TV, kalau nggak salah di Wonosobo atau di mana itu, di Jawa ada di sono dah. Ya, iya, di TV betul ini. Ada betul. Iya. Ada perebut cowok Iya. juga ada. Hah? Ada perebut cowok juga ada. Iya, kalau perebut cowok ada. Ada. Itu lebih hebat lagi ceweknya tuh. Cakar-cakaran. Artinya apa? Ini bagian yang harus memprihatinkan kita, Pak ya. Masya Allah. Bayangin anak kecil itu, ini udah kecil udah gede anak SMP ya. Ya kecil lah ujungnya lah ya. Kalau udah begitu beritnya. Ini contohnya saja. Makanya jadikan anak yang pinter-pinter itu supaya diarahkan. Karena kalau sudah keluar itu yang ngarahin banyak banget. Ya, makanya kayak terus terang aja. Kenapa saya menganjurkan ke pesantren, ya Allah, kita udah capek. Di rumah kita bilang begini, di luar. Ya, udah gitu pada ngerokok sudah. Ya Allah, ya. Iya kan? Makanya disinilah maksud saya adalah
kita ini sebagai orang tua cintai ilmu. Sehingga, nah ini sekarang nih Pak, di dalam hati Bapak berdoa, Ibu berdoa, ya Allah, jadikan anak saya orang yang mencintai ilmu. Ya, insya Allah. Ya, ini karena susah betul, ya, mengarahkan anak kepada ilmu. Susah betul. Nah, tapi kalau kita sudah hadir ke majelis ilmu, datang ke tempat ini, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, udah ketahuan saya memang orangnya begini, masa anak saya juga harus begini juga kan? Jangan ya Allah. Ya kan? Kira-kira begitulah. Terserah Bapak mau ngomong apa tuh sama Allah tuh dalam hati tuh. Supaya hidup ini berubah. Karena ilmu tadi bukan sekedar untuk di dunia tadi yang saya bilang, tapi bisa menyelamatkan kita nanti ketika di akhirat. Akrim nafsaka bitaubati wal amalis sholih. Ya, muliakan diri Anda dengan bertaubat dan beramal soleh. Ini bagian dari cara kita beramal soleh. Bahkan nilainya lebih banyak. Tadi sampai nilainya seperti lebih mulia daripada orang yang sholat sunat 1000. Bayangkan. Jadi ibu besok kalau nggak ngaji, bapak besok nggak ngaji, berarti kudu sholat 1000 rakaat gantinya. Ya kan? Sanggup nggak? Enggak. Kalau gitu datang ke majelis. Nyender, kerdap-kerdip nggak apa-apa matanya, pahalanya dapat, ya kan? Sama dengan Bapak hadirin sekalian. Kalau Bapak besok malam Sabtu yang akan datang nggak hadir, ganti dengan sholat 1000 rakaat. Waduh, kagak sanggup Ustaz. Ya sudah, kalau nggak sanggup, datang ke majelis ini. Insya Allah keberkahan Allah akan berikan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini. Boleh, ngantuk boleh. Tidur aja boleh. Nyender. Ya, makanya kalau udah datang ke majelis ilmu tuh paling enak. Ya, apa bedanya majelis ilmu sama di tempat ronda? Sama aja, duduk juga. Ya, iya. Makanya ibu-ibu rajin ngaji tiap hari. Pahalanya banyak. Ilmunya jangan ditanya dulu, yang penting hadirnya dulu. Ya kan, yang datang disuruh datang dulu. Wajibnya hadir ke majelis ilmu, tidak wajib bisa. Apalagi yang dari udah ngaji 10 tahun kagak bisa apa-apa, nggak mungkin lah. Pasti ada yang bisa kan? Insya Allah. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sudah tentu kemerdekaan yang sudah 78 tahun ini harus dijadikan pelajaran. Apa pelajarannya Pak? Bu, merdeka ini karena hasil pengorbanan para syuhada, para ulama, para kiai, ya, yang mereka mau berkorban harta, jiwa, dan nyawa. Bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Nah, Pak Sukardi paham itu. Ya, bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Itu orang-orang yang dulu yang akhirnya negeri ini merdeka. Sak bojone pisan ya soropopo. Ya, itu yang harus kita jadikan pelajaran Bapak Ibu sekalian. Negeri ini diberikan kemerdekaan karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu diberikan, apa kata Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang senang berbuat baik. Hartanya dia korbankan sampai nyawanya. Kalau sekarang ini ada orang menikmati kemerdekaan, nyawa orang dikorbanin, nah itu khianat namanya. Ya kan? Khianat. Kita harus mengikuti jejak akhlak para syuhada, para ulama yang dulu diberikan rahmat oleh Allah sehingga negeri ini merdeka. Nah, tinggal kita sekarang ngurusin sendiri. Kalau pagi-pagi perang sama setan, lawan tuh setan, bangun subuh. Ya, jangan sampai setannya ditemenin. Bu,
Ya, bangun. Ada tetangga saya jam 3 udah bangun. Kebetulan tukang uduk. Iya, tapi dia yang saya bilang, ente bangun jam berapa bangun? Jam berapa bangun? Jam 3 Ustaz. Sholat tahajud enggak? Sholat tahajud 2 rakaat yang enggak. Ya, enggak apa-apa. Ini bangun jam 3 cuma ingatnya sama uduk doang. Ya, 2 rakaat boleh Ustaz? Boleh. Jangan sampai ditinggalin, berdoa di situ. Orang nanti makan uduknya berkah. Makan uduknya sehat. Dan berkah nambah. Kalau cuma bangun ingat uduk doang, kita kagak dapat berkah. Itu waktu yang istimewa. Alhamdulillah Ustaz, dari kemarin saya belum dapat ilmunya ini. Alhamdulillah. Ini ada tukang uduk di sini ada? Ada. Ya, tukang uduk nggak mungkin bangun jam 10, nggak mungkin. Pasti bangunnya sebelum subuh pasti. Sholat 2 rakaat aja. Fatihah ayat rakaat pertama kuliah. Rakaat kedua kulhu. Kan CS itu deh ya. Nah, nggak lama-lama. Ya, insya Allah berkah. Ini kadang-kadang kita menggunakan waktu sebelum subuh itu tidak menikmati. Itu waktu yang luar biasa. Kata Allah, kata dalam hadis qudsinya, berdoa aku terima. Minta ampun, aku ampuni. Nah, makanya di situ kita harus banyak baca istighfar. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur ciri orang bertakwa itu baca istighfar. Insya Allah besok jamaah Kuba insya Allah ada banyak. Amin. Ya, insya Allah kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada hambanya, tidak ada lagi yang sulit bagi hambanya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.